Gawat ini. Kenapa? Harga menjelang lebaran ini semakin naik. Pastilah. Membabi buta. Pasti. Tapi kenapa babi yang disalahin? Ya enggak. Harga yang naik, babi yang disumpahin buta. Oke. Siapa tahu babinya budak, nggak buta. Iya. Ini apa sih, ngomongin apa sih? Ini harga makin menggila nih. Lo Pasti. prihatin dong. Lah gimana mau prihatin, itu selalu kejadian setiap tahun. Kembali ke kitanya, bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita agar bisa survive. Itu yang terpenting. Iya kan? Emang lo bisa ngatur keuangan? Oh, saya ya nggak bisa. Gimana sih? Tapi ada kawan kita yang bisa. Siapa? Madam Ninata punya tips bagaimana cara mengatur keuangan. Silakan, Madam. Hello, good evening class. Saatnya teaching class with Madam Dinata. And tonight, ini Madam akan mengajar di kelas manajemen keuangan. Oke, kelas. Kalau misalnya menjelang lebaran pasti kepikiran sama namanya THR. Ini ada THR. Yes, that's right. Oke, kelas. First of all, biasanya kalau sudah kerja pasti akan mendapatkan yang namanya bonus atau THR. Nah, bagaimana cara mengatur antara gaji pokok dengan THR agar tidak boros penggunaannya? Yang pertama adalah sisihkan 10% dari gaji pokok kamu untuk akomodasi mudik. Yes, I know. Ada yang mudik kan? Madam juga mudik. Madam rumahnya di Jakarta, tapi Madam juga mudik ke Bogor. Jadi Madam selalu menyisihkan 10%. Banget, Madam, itu mah bukan mudik. It's called mudik tetap kan? Beda daerahnya. Oke. Jakarta. Oke, Saya juga kelas. mudik kalau gitu ya. Kemana? Saya ke Tangerang. Oh ya, Kan beda kota udah. Yes, Saya ke it's so Bekasi, different. sama. Kamu sisihkan 10%-nya ya, don't What? forget. Untuk biaya akomodasi dan mudik. Mau itu tiket pesawat, tiket kereta, ataupun yang lainnya tetap harus disisihkan. Oh, Oke. iya, iya. Dan tentunya yang kedua. Gunakanlah uang THR kamu hanya untuk keperluan di hari raya. Such as kue-kue lebaran atau sajian makanan di rumah. Jangan sampai kecampur-campur yang lain. Oke? Dan yang ketiga, tabung sisa uang mudik kamu. Misalnya, dari 10% uang tadi masih ada sisanya. Nah, kamu tabung lagi. Oke? And next, yang terakhir. Don't forget, masih punya kewajiban-kewajiban. Bayarlah keperluan rutin. Seperti listrik, air, dan lain-lain dari gaji pokok tersebut. And remember, bukan dari THR, no. Tapi dari tabungan gaji pokok kamu. And don't forget, Madam selalu ingin kalian menyisihkan uang juga untuk biaya kesehatan. Why? Because health is so important. And remember, masa tua kamu harus bisa menjadi masa yang menyenangkan. Masa muda sering ke diskotik, masa tua sering ke apotik. Oke, class, that's all and good night. Thank you, Tadi Madam. bener loh. Ya, menabung dan intinya itu. Jangan tergoda sama hobi belanja lo itu. Tapi Loh. disisihkan 2,5% dulu dong buat fakir miskin. Itu wajib. Alhamdulillah, Vincent. Iya. Tepuk tangan lo. Tadi Madam nggak ada tuh 2,5%. Iya. Tapi kalau THR orang kan kebanyakan kalap. Dapat THR brak, habis langsung. Habis, langsung. Dipakai buat apa? Nabung itu yang penting. Iya. Kayak dulu waktu THR, saya ingat waktu THR saya di SD, itu saya pakai buat nonton bioskop. Nonton bioskop. Film pertama Home Alone. Wah, nonton. Waktu SD? Waktu SD. Nonton sama siapa waktu itu, Vincent? Sendiri, sama anak-anak gang, tetangga. Anak gang ya. Ya, tetangga. Kan dapat THR bareng-bareng jalan. pas Nonton lebaran. Home Alone ya. Home Alone. Angkatannya, kalau saya udah Transformers. Waktu SD itu saya udah nonton Transformers. Oh, Transformers ngasih kartun dulu ya? Iya benar. Tapi bener loh, Lebaran itu adalah ajang buat nonton bioskop karena banyak film-film baru bermunculan. Nah, begitu juga dengan Lebaran tahun ini, pasti akan banyak film-film baru bermunculan. Kita akan berikan rekomendasi film-film apa saja yang kira-kira akan muncul di bulan Lebaran kali ini. Inilah Tonight's Recommendation. Yang pertama ada film Runaway, ya. Merupakan film bergenre romance action yang mengambil lokasi syuting di Hong Kong.
Runaway sendiri dibintangi oleh Al Ghazali sebagai pemeran utama pria. Sedangkan Tajana Sapira ini dia juga main di sana dan Kimberly Ryder juga akan main ya. Dan akan tayang di bioskop Indonesia 24 Juli nanti. Ya, itu film Indonesia ya. Al Ghazali ya. Dari luarnya ada Dawn of the Planet of the Apes. Merupakan lanjutan dari film Rise of the Planet of the Apes tahun 2011. Film ini dibintangi oleh Andy Serkis, Jason Clarke, Kerry Russell, Toby Kebbell, Cody Smith McAfee, Enrique Murciano, Kirk Acevedo, dan Judy Greer. Nama suka-suka banget ya. Nih, Planet of the Apes nih. Hey. Lanjut ya, ada Hercules. Ini kayak nama itu saya ini, Hercules. Anjing saya di rumah. Merupakan sebuah film legenda kolosal yang diperankan oleh Dwayne Johnson atau lebih dikenal dengan The Rock. Film ini disutradarai oleh Brett Ratner yang juga pernah menyutradarai film-film Rush Hour ya, yang kedua dan ketiga, dan juga X-Men The Last Stand. Gue sih suka Hercules yang kartun, dulu gue suka banget Hercules yang animasi itu. Angkatannya lama banget, gue sih dari Hercules yang baru. Dan berikut yang terakhir ada film kesukaan anak-anak saya dan ini pasti harus saya nonton. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ya. Merupakan film action komedi yang disutradarai oleh Jonathan Liebesman. Dan film ini diperankan oleh banyak sekali aktris dan aktor Hollywood seperti Megan Fox, Johnny Knoxville, Pete Plosek ya, Noel Fisher, Tony Shalhoub, Will Arnett, dan Whoopi Goldberg. Ya itulah film-film yang akan menghiasi liburan lebaran kali ini ya. Tapi film-film tadi menggunakan visual efek yang luar biasa. Pasti ada yang ngebuat dong ya kan kalau kayak gitu. Ledakan-ledakannya belum, ada robot-robot yang jalan. Kalau kita katanya sih Indonesia udah bisa katanya. Bisa membuat animasi seperti itu? Iya bisa. Karena memang orang Indonesia tuh pinter-pinter. Salah satunya kita undang studio malam hari ini. Ada? Ada. Dia ini adalah animator di balik film-film seperti Transformer, Dan Pacific Rim. Dan lain-lainnya. Nah, kita lihat dulu karya-karyanya dia. Nih. Two pilots. Our minds, our memories. Connected. If we can't protect the Earth, you can be damn sure we'll avenge it. I have men at my back, and you stand alone and defy me? I'm not alone. When they come, they will be desperate and there will be many. I fear we are all targets now. What is that? Who sent you here? How many more of my kind must be sacrificed? Gotta have faith, Prime. Maybe not in who we are. Tuh, efek-efeknya tuh loh, ya kan? Bikin kita jadi kayak ngerasa ini real banget ya. Siapa yang mengira ketika kita nonton film-film tersebut, siapa yang mengira kalau ternyata ada orang Indonesia di balik pembuatan film-film tersebut? Wah. Iya kan? Sangat membanggakan. Dia sudah kita hadirkan di studio ya. Salah seorang animator Indonesia yang berkiprah di dunia internasional. Ini dia, Ronnie Ghani. Ronnie Ghani. Tadi berapa total adegan yang dibuat dalam film-film tadi? Film Transformers, gue terlibat kira-kira 12 shot. 12 shot. Adegan yang gue belum nonton sih Transformers jujur Boleh aja. nonton.
Ini agak spoiler kalau gue ceritain. Cuman Oke. kebanyakan shot-shot gue adalah yang ngebunuh karakter utama. Oke. Cukup. Jadi coba dilihat sendiri dan Ya. tebak sendiri ntar. Nanti, stop. Pasti pada penasaran kan, adegan-adegannya apa lagi, Ya, ya. shot-shotnya apa aja. Tetap di Tonight Show!